Sahabat Sutopo dimanapun saat ini berada, salam dalam sukacita Kristus. Kita masih dalam suasana bulan keluarga dan seluruh kegiatan pelayanan gereja sebagian besar terarah kepada keluarga. Termasuk juga program kita saat ini, Sahabat Menyapa, masih bertemakan tentang keluarga. Secara khusus sahabat, pada saat ini saya akan membawa topik mengenai Tuhanlah pelindung keluarga. Satu bacaan diambil dari Mazmur 127 ayat 1b. Di sana mau mengingatkan dan menegaskan kepada kita bahwa jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah penggambaran bahwa pada dasarnya Tuhanlah yang mendatangkan kebaikan, sumber segala hal yang baik di dalam hidup ini. Dan apapun upaya manusia kalau bukan mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan, maka itu akan menjadi pekerjaan yang sia-sia. Dalam ayat 1b pasal 127 dari Mazmur tadi mau menegaskan tentang hal yang utama dan penting. Karena itu penggambaran memakai kata kota. Ya, kota diangkat untuk menggambarkan tentang sesuatu yang utama dan penting. Jika kota itu tidak dikawal, jika kota itu tidak dijaga, tidak dilindungi, maka dia terbuka bagi segala upaya untuk si jahat merusak dan menghancurkannya. Dan sebuah kota yang rusak dan hancur menjadi tanda sebuah ketidakberdayaan negara atau bangsa. Oleh karena itu, bahwa kita katakan dalam bahasa lain, jikalau bukan Tuhan yang memberikan atau yang menghadirkan sesuatu yang utama dan penting dalam hidup ini, maka segala upaya kita menjadi sia-sia. Saya langsung menarik ayat ini ke dalam kepentingan kita tentang keluarga. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal keluarga, maka kita sebagai anggota keluarga yang mengawal itu menjadi sia-sia dalam seluruh upaya penjagaan kita. Nah, ayat ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhanlah sumber keselamatan, Tuhanlah sumber keamanan dalam hidup keluarga kita. Tetapi kita tahu bahwa keamanan dan keselamatan itu tidak terjadi begitu saja, tidak jatuh dari langit ke tengah-tengah keluarga kita. Walaupun upaya kita untuk menjaganya, melindunginya, tetapi upaya itu bukan hal yang menentukan. Yang menentukan adalah Tuhan, sumber keamanan dan keselamatan dalam keluarga kita. Lalu apakah upaya kita merupakan hal yang tidak penting kalau memang asalnya dari Tuhan, keselamatan dan keamanan itu? Tidak. Justru walaupun upaya kita tidak menentukan, tetapi upaya itu adalah hal yang penting untuk kita kerjakan. Bagaimana keamanan dan keselamatan dari Tuhan bisa sampai ke tengah-tengah hidup keluarga kita kalau kita tidak melakukan apa-apa? Bukankah upaya dan perjuangan kita untuk mengawal dan menjaga kehidupan keluarga kita adalah sebuah jalur untuk Tuhan menghadirkan keamanan dan keselamatan? Bisa kita katakan, tanpa upaya dan perjuangan kita untuk mengawal dan menjaga keluarga kita, maka keamanan dan keselamatan dari Tuhan tidak sampai ke dalam hidup keluarga kita. Oleh karena itu, kita harus mengakui di dalam iman dan percaya bahwa keamanan dan keselamatan dalam hidup keluarga kita mengalir dari satu sumber, yaitu Allah. Allah adalah sumber berkat, sumber segala yang baik. Allah adalah sumber keamanan dan juga keselamatan hidup keluarga kita. Jadi kalau kita anggota keluarga yang berjuang siang malam menjaga, mengamankan,
lalu kita mengatakan bahwa kalau bukan aku yang menjaga, maka keluargaku tidak akan selamat. Hati-hati dengan ucapan itu. Kisah sukses diri seperti itu tidak punya tempat di dalam kehidupan iman Kristen. Sebab iman kita mengatakan bahwa segala yang baik, tujuan hidup kita yang baik itu sumbernya dari Allah. Kita hanya sebagai alat untuk bisa mengalirkan kebaikan Allah di dalam kehidupan keluarga kita. Kalau kita mengatakan, sayalah yang sudah bekerja keras untuk mendatangkan keselamatan bagi keluarga, dan bukan Tuhan yang melakukan itu, sahabat, itu sama artinya kita mengatakan begini, saya tidak punya uang, saya cuma punya angka nominal di buku tabungan. Omong kosong. Mana mungkin kita punya angka nominal dalam buku tabungan kalau kita nggak punya uang? Bukankah karena kita punya uang, maka kita punya angka nominal dalam buku tabungan? Jadi omong kosong kalau kita mengatakan bahwa perjuangan saya menjaga dan menyelamatkan keluarga telah membuahkan hasil. Kalau bukan Tuhan yang mengawal, kalau bukan Tuhan yang melindungi, kalau bukan Tuhan yang mendatangkan keamanan dan keselamatan dalam keluarga kita, jerih lelah kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Tanpa Tuhan, perjuangan kita menjadi perjuangan yang sia-sia. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, satu ayat pendek ini mau mengingatkan kita kembali dan membangkitkan percaya kita bahwa sungguh Tuhanlah sumber keamanan dan keselamatan hidup keluarga kita. Dialah yang mengawal keluarga kita. Dialah yang melindungi kita. Dan pengawalan perlindungan Tuhan terjadi lewat kerja keras kita untuk menjaga dan melindungi keluarga kita. Oleh karena itu, selalulah kita memohon kepada Tuhan untuk berkat-berkat keamanan dan keselamatan bagi keluarga kita. Dan selalulah kita meyakini bahwa Tuhanlah sumber keamanan dan keselamatan itu, sehingga itu mendorong kita, memberikan semangat kepada kita untuk lebih keras lagi. Pantang menyerah, jangan kendor untuk mengawal, menjaga, dan melindungi keluarga kita. Kita percaya karena Tuhan menolong, maka kita harus bekerja keras. Bukan sebaliknya, kalau kita percaya Tuhan menolong lalu kita tinggal diam berpangku tangan, itu pemikiran yang salah. Tuhan menolong, karena itu Dia memberikan semangat untuk kita bekerja lebih keras lagi, mengcover, menjaga, melindungi keluarga kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini penting. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, maka kota itu akan roboh tembok-temboknya dan segala yang jahat akan menghancurkan. Sama. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal keluarga kita, maka tembok-tembok pelindung akan roboh. Dan kejahatan model apapun akan dengan mudahnya merasuk, merusak hidup keluarga kita. Kita sadar bahwa perjalanan hidup keluarga kita bukanlah perjalanan hidup yang serba nyaman. Di sana ada upaya-upaya dari si jahat untuk menghancurkan keutuhan keluarga. Di sana juga, di dalam perjalanan hidup keluarga, ada nilai-nilai buruk yang bisa merusak moralitas keluarga. Dan di dalam perjalanan hidup keluarga kita juga ada jalan hidup yang tidak benar, yang ditawarkan, yang pada akhirnya akan merusak spiritualitas hidup keluarga kita. Oleh karena itu tidak ada cara lain kecuali kepada Tuhan sebagai sumber keamanan dan keselamatan, sebagai sumber dari pengawalan dan penjagaan keluarga kita. Kita memohon tak henti-hentinya, Tuhan jagai, lindungi, dan berkati upaya kami untuk menjaga dan melindungi keluarga supaya mereka tetap terpelihara. Dan jangan lengah
jangan kendor, teruslah berjaga-jaga sehingga keluarga kita boleh tetap terpelihara di dalam Tuhan. Mari sahabat yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala. Kami bersyukur ya Bapa, firman-Mu telah menyapa kami pada saat ini. Dan biarlah kami percaya bahwa segala yang baik, yang utama, yang penting di dalam hidup kami hanya bersumber kepada-Mu. Biarlah keyakinan itu menjadi dasar yang memberikan semangat buat kami untuk terus berjuang, terlebih bagi keluarga yang Tuhan karuniakan, supaya kami berjaga-jaga, jangan lengah untuk menghadirkan keamanan dan keselamatan yang dari Tuhan bagi hidup dan kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat, sapaan pada hari ini kiranya menjadi berkat buat kita semua.